Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Rumah DTK dan Sablon. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya. Ada salah satu pengguna mesin DTK bertanya kepada saya, Mas, baiknya itu tutup tabung untuk printer, untuk tintanya itu dibuka atau ditutup? Karena kata vendornya mesti dibuka. Nah, di sini saya akan menjawabnya melalui video ini supaya teman-teman semuanya yang menggunakan printer maupun printer biasa atau printer DTG atau printer yang lain paham juga mengenai baiknya tutup tabungnya dibuka atau ditutup. Nah, di depan saya ini sudah ada contoh tabungnya ya. Tabungnya kan seperti ini ya, tabung originalnya. Nah, tabung originalnya ini ada dua lubang teman-teman. Jadi lubang yang atas, lubang untuk kita masukin tinta, dan lubang kecil ini kalian bisa perhatikan ada lubang-lubang kecil ini, itu lubang keduanya untuk sirkulasi udara. Nah, maka dari itu dari pabrik menyarankan ditutup. Pada saat pengisian dibuka ya, begini, diisi, kemudian ditutup dahulu. Setelah itu diberdirikan ya. Jadi bukan diberdirikan dulu terus ditutup, bukan, tapi ditutup dulu lalu diberdirikan. Supaya apa? Supaya di lubang sirkulasinya ini tidak terisi tinta. Jadi ditutup dulu lalu diberdirikan supaya lubang sirkulasi tidak tersumbat oleh tinta. Nah, itu cara dari pabrik seperti itu. Nah, lubangnya kecil ini sebenarnya cuma untuk sirkulasi udara supaya tekanannya tinta itu ke headnya itu tidak besar teman-teman. Jadi misal betul gitu. Posisi head kalian di sini ya. Ini tabungnya begini. Nah, kalau tekanan tintanya tinggi, misal kalian berdirikan dulu lalu ditutup, otomatis tekanannya lebih besar ya daripada ditutup dulu terus diberdirikan. Nah, misal terbuka seperti ini, tekanannya tinggi dan bisa mengakibatkan banjir di kepala headnya karena tekanan dari tabungnya ke head tinggi. Makanya disarankan ditutup dulu sebelum diberdirikan. Dan tekanannya diambil dari sirkulasi udara ini, karena tekanan sirkulasi udara ini cuma di sini teman-teman, sebatas sini. Jadi misal ini printhead kalian, tekanannya di sini, jadi setara lah ya, tekanan udaranya itu banding, tidak berat sebelah gitu. Mungkin masih bingung ya, saya coba jelaskan menggunakan tabung biasa. Tabung biasa seperti ini. Nah, prinsipnya sama sih, karena dia memiliki dua lubang ya, dua dimensi, dua sisi lah, atau dua ruang ya, dua ruang. Ini selang kalian. Oke, saya coba praktekkan supaya lebih jelas ya. Ini selangnya ya. Nah, ini tinta akan mengalir seperti ini. Ini tekanannya tinggi teman-teman, karena dua sisinya terisi ya. Misal tekanannya sampai sini lah ya, sampai sini. Tekanannya seperti ini. Nah, kalau yang ruang kecilnya ini kita kosongkan, bagaimana cara mengkosongkannya? Caranya seperti ini. Kita tidurkan dulu. Nah, otomatis dia akan mengisi ke ruang yang besar. Jadi tekanannya tinta kecil. Nah, segini. Padahal tintanya di atas ya, tapi tekanannya cuma di bawah sini. Nih. Tintanya sampai di atas, tapi tekanannya di sini. Misal kita buka tutup yang besar. Nah, tekanannya itu tinggi teman-teman. Jadi setara dengan isi yang ada di tabung besar.
ya kan? Jika masih belum paham, ini ya, saya menyarankan jika kalian memiliki printer yang baru menggunakan tabung original, itu alangkah baiknya ditutup saja tabung besarnya. Jadi ditutup dulu, lalu diberdirikan. Namun ketika tabung ini sudah mungkin berusia 1 tahun, nggak sampai ya, mungkin kalau untuk printer DTG itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan, itu lubangnya kecil yang untuk original tabungnya seperti ini, lubangnya yang kecil itu biasanya tersumbat teman-teman. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau sudah berumur 3 bulan sampai 6 bulan, kalian boleh buka tutupnya yang tabung besar ini, tutupnya yang besar ya, kalian boleh buka, tapi posisinya itu tidak lebih tinggi dari printhead. Ini printheadnya yang dulunya seperti ini, yang posisi pas baru dengan tutup tabungnya yang besar. Kemudian setelah 3 bulan sampai 6 bulan berubah posisinya dengan tutupnya terbuka, tidak ada tutupnya, ya posisinya harus di bawah begini, jadi digeser ke rendah supaya tekanannya tidak menekan printhead. Itu bisa mengakibatkan banjir kalau tekanannya tinggi dan hasilnya malah tidak keluar. Coba saja, kalau tidak percaya, isi tabung kalian penuh-penuh, tidak usah ditutup, langsung diberdirikan ya. Coba untuk ngeprint, coba beberapa hari dibiarkan, kemungkinan besar printheadnya banjir karena tekanan dari tabung. Mungkin itu sedikit video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk hal dunia printer ya, karena saya basicnya adalah teknisi printer. Jadi itu salah satu hal yang standar lah ya, maksudnya itu prinsip dasarnya untuk sistem infus. Jadi harus seimbang antara tinta dan printhead, itu harus seimbang, nggak boleh tintanya lebih tinggi. Jadi kalau kalian melihat sistem infus printer Canon atau HP yang tintanya tinggi dan cartridge-nya di bawah, itu nggak sampai 1 hari aja dia tintanya pasti turun ke cartridge semua dan banjir. Karena kita tahu bahwa sistem tinta, prinsip dasar air akan mengisi ke tempat yang rendah, lebih rendah. Jadi kalau kalian melihat printer Canon atau HP yang masih menggunakan cartridge dan infusnya di atas tanpa menggunakan damper atau stopper ya, itu salah. Harusnya kalau Canon HP, kalau tintanya di atas harus menggunakan damper atau stopper. Jadi baiknya itu sejajar kalau tidak menggunakan damper. Oke, mungkin cukup itu. Semoga bermanfaat. Jika masih kurang jelas silahkan WA saya langsung di nomor di deskripsi ya. Karena saya lebih suka juga kita sharing. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saya jawab langsung lewat WA. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi di channel Rumah DTG dan Sablon. Kemarin ada yang bertanya melalui WhatsApp saya, Mas gimana sih posisi cut